assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ica di channel My Research Journey. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, kali ini aku lagi mau eksplor ke Goa Rancang Kencono. Nah, ini dimana goa ini dulu sebagai tempat persembunyian ya. Nah, nanti kita lihat deh selengkapnya. Teman-teman udah nyampe di Goa Rancang Kencono dan air terjun Sri Getuk. Nah, itu di sana ada loketnya di sana. Nah, untuk kesini lebih baik ke goanya dulu ya. Nah, di goanya di sana. Nanti kita akan jalan turun ke sana. Ini tepatnya di Gunung Kidul ya. Nah, itu. Goa Rancang Kencono. Nah, ini kita akan menyusurinya ke sana. Oke, lanjut. Saya ceritain dulu Bu, gua ini kan panjangnya 50 meter ya. Jadi dari tangga sini sampai akhir itu ada 3 ruang. Memang bentuk guanya itu beruang-ruang itu secara alami. Itu ruang pertama itu aula. Jadi aula itu memang seringnya digunakan untuk pertemuan, rapat-rapat dan sebagainya. Kalau dulu untuk tempat kesenian itu untuk ketoprak, wayang dan sebagainya. Terus warga sekitar sini pernah menggunakan ruang pertama itu tempat bulu tangkis. Itu di ruang pertama. Terus yang ruang kedua itu adalah ruang persembahan. Jadi yang ruang persembahan itu tempat untuk menaruh persyaratan kayak dupa, kemenyan, tumben dan sebagainya kalau ada orang melakukan semedi. Dan ruang terakhir adalah ruang semedi atau ruang persembunyian, karena nanti ada kaitannya dengan sejarah. Oke, sambil jalan kita lanjut. Hati-hati aja, ini soalnya berlumpur tadinya. Ini ada pohon besar yang menjadi di mulut gua, ini namanya pohon klumpet. Klumpet itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tlumpi, bahasa Latinnya Terminalia edulis. Umurnya sudah mencapai 350 tahun lebih. Ini pernah diteliti oleh Kehutanan UGM. Ini buahnya mirip seperti melinjo, jadi agak gepeng, manis kalau udah warnanya hitam. Biasanya itu berbuah pas awal musim penghujan. Bisa. Ya kayak duet Bu, cuma kalau duet itu kan agak berair sedikit. Nah, ini gepeng. Mau saya contohin, udah habis ya, udah dibersihin. Manis lah pokoknya. Kalau udah warna hitam kan biasanya hijau, merah terus hitam. Kalau buahnya sendiri ini udah ribuan tahun umurnya, karena di sini pernah diteliti dari UGM bahwa di ruang pertama pernah ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Pernah di sini ya? Nah, di zamannya zaman Batu Muda, kalau nggak salah Neolitikum. Oke, kita sambil jalan. Kalau kita foto dulu Mas untuk tujuan masing.
udah bilang 12 meter kurang lebih. Itu yang saya katakan tadi, ruang kedua sama ruang terakhir. Ruang terakhir itu muat sekitar sebenarnya 30-40 itu muat. Tapi biasanya saya masukin kurang lebih 20 sampai 15 lah kurang lebih. Karena ya Covid kayak gini lah. Jadi masuknya itu nanti merunduk, satu langkah langsung berdiri. Jadi satu langkah itu langsung luas. Lubang masuknya kecil, tapi cuma tipis Bu. Segemuk apapun tetap muat. Yang penting kaki ancang-ancang dulu, kiri atau kanan bebas. Tapi kalau saya biasanya kiri. Ini biar enak masuknya terus gini. Kalau nggak ancang-ancang kan agak susah. Soalnya kan sambil merunduk kan. Terus tali tasnya jangan sampai ke bawah biar nggak kena kaki untuk pas melangkah. Nanti kalau masuk saya paling depan, keluarnya saya paling belakang. Nggak usah takut. Sepanjang sejarah gaib belum pernah ada hitam. Ya, wisata itu cari seneng Bu. Kalau berbahaya nggak wisata. Jadi yang jelas ini aman. Ada yang perlu dipertanyakan sebelum masuk? Sudah. Sudah, kita masuk. Oh, saya tanya ini loh, ini apa ini kok dipagari? Oh, itu potongan batu stalaktit Mas. Oh. Cuma yang di atasnya itu ada nandi. Apa itu? Nandi itu sapi. Lembu nandi. Oh, kak bahasa ini. Iya dari India itu ya? Dirasiwa. Kalau yang ini belum. Oh iya ini ya ada apa? Gambar lembu ya. Oh, bukan begini Bukan Pak. gambar patung. Patung, sorry. Ya biasa untuk orang-orang supranatural kan ninggalin kayak gitu. Itu ada uang 2000. Nanti keluar masuknya lewat sini ya Pak Budi, ini agak licin. Oh iya. Bekas Iya. tetesan air. Iya. Ya terus hati-hati tonjolan batu. Ini sama ini. Ini batu. Ini masuk ruang kedua. Ini ruang persembahan. Oh, ini persembahan. Ini ada meja semedi atau meja meditasi. Kan kadang ada yang pakai dupa, ada yang pakai bunga-bunga, kemenyan dan sebagainya. Kalau dilihat dari bentuk batunya ini namanya yoni. Yoni itu perempuan. Biasanya kan pasangannya lingga. Lingga yoni itu laki-laki perempuan. Kalau saya ngomong secara umum ya melambangkan kesuburan, tapi aslinya kan Kama Sutra. Saya kuno, jadi lingga yoni. Oke. Lubang terakhir, lubangnya kecil Bu, tapi cuma tipis. Segemuk apapun muat. Kemarin rombongan ibu-ibu PKK juga satu rombongan minibus masuk, tapi bisnya nggak ikut masuk ya Bu, orangnya aja. Kalau masuk itu hebat itu. Semaput tuh yang lihat. Nanti setelah dari dalam, saya mohon keluarnya merunduk, berdirinya nanti di sini. Ini ada 7 tonjolan batu. Jadi kalau masuk langsung berdiri bebas, di atas tidak ada tonjolan batu di atas. Tapi nanti keluarnya itu merunduk 1,5 meter, berdirinya nanti di sini. Nanti masnya keluar duluan, runduk, terus masnya langsung geser, ya kayak gini Mas. Biar yang kedua ketiga tidak kena batu ini. Oke, siap. Jaga ini sama ini. Ya. Saya nggak usah dijaga, udah hafal. Wis katam ya. Udah kataman Mas. Oke, ya. Ini masuknya. Ini ada ruang kosong Mas, panjangnya 2,5 meter. Ini kalau dalam cerita sejarah yang pernah tertulis di buku Pusaka Musik Jogja, ini di sini tuh pernah digunakan sebagai tempat semedi, tempat sembunyi, sekaligus tempat untuk merancang strategi dua pimpinan Laskar Mataram pelarian dari Madiun.
namanya Soreng Pati sama Putut Linggobowo. Jadi karena ada pergulakan penjajahan Belanda, Madiun kan termasuk wilayah Mataram Islam sebelah timur pada waktu itu, berlari ke arah barat, masuk ke gua sini untuk sembunyi dan untuk merancang strategi. Makanya diberi nama Gua Rancang Kencana. Itu karena tempat untuk merancang strategi. Rancang strategi. Ya, gua itu artinya sebuah tempat, terancang itu merancang atau menyusun strategi, kencana itu emas, jadi tempat untuk merancang strategi demi kelelawar. Buat bos Bapak. Tadi ada kelelawar ini. Ini ada kelelawar atas ini. Nah ini.